Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jenny Permata dengan NIM C1C02304 dari R10 S1 Akuntansi. Dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra dan Bapak Primadi Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-6 dari akuntansi syariah yang berjudul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Saya langsung saja ke pembahasan materi saya kali ini. Yang pertama itu saya akan membahas tentang tujuan kerangka dasar. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Itu ada 4. Yang pertama itu, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua itu penyusun standar akuntansi keuangan syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Dan yang ketiga itu auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum atau tidak. Lalu yang terakhir itu para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi syariah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai laporan keuangan syariah itu melayani berbagai pihak dengan kebutuhan informasi yang spesifik. Dimulai dari investor sekarang dan investor potensial karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli atau menahan atau menjual investasi atau penerimaan dividen. Lalu yang kedua itu ada pemilik dana card untuk mengetahui apakah dana card dapat dibayar pada saat jatuh tempo atau tidak. Lalu ada pemilik dana sharekah temporer untuk pengambilan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman. Lalu yang keempat itu ada pemilik dana titipan untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat. Lalu yang kelima itu ada pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk informasi tentang sumber dana tersebut. Yang keenam itu ada pengawas syariah, juga untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syariah terhadap prinsip syariah. Yang ketujuh itu ada karyawan untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Yang ke-8 itu ada pemasok dan mitra usaha lainnya. Yang ke-9 itu ada pelanggan dan yang ke-10 itu ada pemerintah atau lembaga-lembaganya untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas syariah. Dan yang terakhir itu ada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap masyarakat dan negara. Selanjutnya saya akan membahas tentang paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah itu didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Substansinya itu adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahilah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Dengan cara ini itu akan terbentuk integritas yang akhirnya akan membentuk karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik. Selanjutnya itu ada asas transaksi syariah, itu ada 5. Yang pertama itu ada persaudaraan atau ukhuwah. Itu artinya bahwa transaksi syariah itu menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Yang kedua itu ada keadilan. Itu artinya menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan yang sesuai dengan posisinya. Itu ada 5 juga. Yang pertama itu ada riba atau bunga. Ada yang kedua kezaliman, yang ketiga ada judi, keempat ada unsur ketidakjelasan, lalu yang terakhir adalah haram. Lalu yang ketiga itu ada kemaslahatan atau maslahah, yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi di duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Yang keempat itu ada keseimbangan atau tawazun, yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, dan sektor keuangan dan sektor real, lalu bisnis dan sosial, dan serta aspek pemanfaatan serta pelestarian. Yang kelima itu ada universalisme atau syumuliyah, itu adalah di mana esensinya dapat dilakukan oleh dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan dengan semangat kerahmatan semesta. Selanjutnya itu ada karakteristik transaksi syariah. Implementasi transaksi syariah wajib memenuhi kriteria ketat. Di antara lainnya itu ada pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho, tanpa adanya unsur paksaan. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objek halal dan baik. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar
dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Lalu tidak mengandung unsur riba, kezaliman, judi, maisir, gharar atau ketidakjelasan, lalu unsur haram. Dan objek, selain itu, uang dipandang hanya sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan komoditas yang diperdagangkan, serta tidak mengakui prinsip nilai waktu dari uang karena keuntungan harus terkait dengan risiko usaha yang nyata. Tidak mengandung unsur kolusi dan suap-menyuap, dan tidak ada distorsi harga yang melalui rekayasa permintaan atau melalui rekayasa penawaran. Selanjutnya itu ada tujuan laporan keuangan. Tujuan utamanya itu tuh menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, ada beberapa tujuan lainnya. Yang pertama itu ada meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, lalu memberikan informasi terkait aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai syariah jika ada. Lalu membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab dalam pengelolaan dana secara amanah. Lalu yang terakhir itu menyajikan informasi tingkat keuntungan investasi dan pelaksanaan fungsi sosial seperti pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya itu ada bentuk laporan keuangan. Ada 5. Yang pertama itu ada posisi keuangan entitas syariah. Itu tuh disajikan sebagai laporan posisi keuangan. Laporan ini tuh menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua itu ada informasi kinerja entitas syariah. Itu disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Laporan ini tuh diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Yang ketiga itu ada informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah, yang disusun berdasarkan definisi, dan seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aset likuid, atau kas. Yang keempat itu ada informasi lainnya seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Ini tuh merupakan informasi yang tidak diatur secara khusus tapi relevan bagi pengambilan keputusan sebagian besar pengguna laporan keuangan. Yang terakhir itu ada catatan dan schedule tambahan. Itu tuh merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian mempengaruhi entitas. Selanjutnya itu ada asumsi dasar. Asumsi dasar itu ada 2. Laporan keuangan entitas syariah itu disusun berdasarkan yang pertama itu dasar akrual, yaitu adalah transaksi diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayar, sehingga memberikan gambaran menyeluruh termasuk kewajiban dan sumber daya di masa depan. Namun, untuk pembagian hasil usaha itu digunakan dasar kas karena didasarkan pada keuntungan bruto. Selain itu, laporan keuangan juga menggunakan asumsi kelangsungan usaha, yaitu entitas dianggap akan terus beroperasi di masa depan dan tidak berniat melikuidasi atau mengurangi skala usahanya secara signifikan kecuali dinyatakan sebaliknya. Selanjutnya itu ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Itu ada 4. Yang pertama itu dapat dipahami. Informasi laporan keuangan harus mudah dipahami namun tetap mencakup informasi kompleks yang relevan. Yang kedua itu ada relevan. Relevan itu adalah informasi yang relevan itu mempengaruhi keputusan pengguna dan ditentukan oleh materialitasnya. Sedang yang ketiga itu ada keandalan. Andal artinya bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan, atau yang wajar diharapkan dapat disajikan. Jadi informasi andal adalah informasi yang jujur, tidak menyesatkan. Yang terakhir itu ada dapat dibandingkan. Informasi laporan keuangan harus konsisten agar dapat dibandingkan antar periode dan entitas. Selanjutnya ada kendala informasi yang relevan dan andal. Pertama itu, tantangan utama dalam pelaporan keuangan syariah itu adalah menyeimbangkan ketepatan waktu dengan keandalan informasi. Karena, keterlambatan penyajian dapat menghilangkan relevansi data bagi pengambilan keputusan. Manajemen dituntut menggunakan pertimbangan profesional untuk mengatasi kendala biaya dan manfaat, di mana, manfaat informasi idealnya harus melebihi biaya penyusunannya meskipun sulit diukur secara pasti. Dalam praktiknya, seringkali diperlukan kompromi atau trade-off antara berbagai karakteristik kualitatif gunanya untuk mencapai keseimbangan yang tepat. Jadi melalui penerapan standar yang konsisten, seluruh batasan ini diarahkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang menyajikan gambaran wajar bagi pemangku kepentingan. Selanjutnya itu ada unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan itu mencakup 3 komponen. Yang pertama itu
kegiatan komersial, kegiatan sosial, dan tanggung jawab khusus lainnya. Pada aspek komersial, posisi keuangan diukur melalui aset, liabilitas, dana syirka temporer, dan ekuitas, yaitu investasi berjangka waktu tertentu yang dikelola dengan sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan. Dalam mengukur kinerja, selain penghasilan dan beban, terdapat akun khusus, yaitu hak pihak ketiga atas bagi hasil, yang merepresentasikan alokasi keuntungan atau kerugian bagi pemilik dana investasi bersama entitas. Selain itu, sisi sosial entitas syariah wajib tercermin melalui laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dana kebajikan sebagai wujud akuntabilitas publik. Selanjutnya, pengukuran unsur laporan keuangan. Itu entitas syariah menggunakan beberapa dasar pengukuran dengan biaya historis sebagai metode yang paling umum digunakan untuk mencatat aset dan liabilitas berdasarkan nilai perolehan awal. Selain itu tuh terdapat penggunaan biaya kini yang menyesuaikan nilai dengan kondisi harga saat ini serta nilai realisasi yang mengacu pada jumlah kas yang dihasilkan dari penjualan atau penyelesaian kewajiban secara normal. Pemilihan berbagai dasar pengukuran ini tuh memerlukan pertimbangan profesional yang matang untuk memastikan laporan keuangan tetap andal, relevan, dan dapat dibandingkan. Lalu, laporan keuangan entitas syariah (PSAK 101 Revisi 2016). Berdasarkan PSAK 101, entitas yang melakukan transaksi syariah wajib menyajikan laporan keuangan lengkap yang mencakup aspek komersial dan sosial. Komponen utamanya itu terdiri dari laporan posisi keuangan, laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas, arus kas, serta laporan khusus berupa sumber dan penyaluran dana zakat, serta dana kebajikan. Seluruh laporan ini harus disertai catatan atas laporan keuangan dan informasi komparatif minimal 2 periode untuk menjaga kesinambungan data. Dalam kondisi tertentu, seperti adanya perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau reklasifikasi pos, entitas wajib menyajikan laporan posisi keuangan untuk 3 periode guna menjamin transparansi dan akurasi penyajian kembali informasi keuangan bagi para pemakai. Selanjutnya itu adalah laporan keuangan bank syariah PSAK 101 Revisi 2016. Itu laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan data, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu saat ini di dunia terdapat lembaga nirlaba tingkat internasional yang berperan dalam mengembangkan dan menerbitkan berbagai standar untuk industri keuangan syariah global. Lembaga tersebut dikenal dengan nama Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution atau AAOIFI. Jadi, sampai di sini saja presentasi saya kali ini. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.